Oke, baik Bapak dan Ibu yang budiman, saya Adi Sumaryadi seperti yang tadi Bapak dan Ibu baca di awal pertemuan kita. Saat ini saya akan coba memaparkan lebih mendalam tentang item-item apa saja yang disampaikan oleh Pak Yoyon tadi, yaitu digital marketing untuk hotel. Yang pertama yang akan kita pelajari, yang bisa kita gunakan untuk melakukan digital marketing, salah satunya adalah yang pertama ini saya ada sekitar 11 Bapak dan Ibu. Mungkin nanti kita akan ada sesi yang lebih mendalam, lebih terperinci, kemudian kita bisa langsung coba, kemudian kita juga bisa langsung analisa. Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah dengan email marketing. Jadi email ini seperti yang Pak Yoyo tadi sampaikan bahwa salah satu keunggulan dari email marketing ini, konten yang kita bisa sajikan itu lebih banyak begitu. Kita bisa mengirimkan foto, kemudian kita bisa masukkan keterangan, kemudian ada juga CTA atau click to action-nya di email itu. Jadi kalau kita lihat di halaman kedua ini, slide ini salah satu contoh dari email marketing. Nah, email marketing ini kita bisa buat tampilan sebagus mungkin, kemudian kita buat narasi sebagus mungkin untuk mengajak orang melakukan booking, melakukan reservasi, atau hanya sekedar awareness terhadap hotel yang kita punya. Jadi seperti yang umum disampaikan bahwa tujuan utama dari digital marketing adalah satu, yang pertama adalah awareness terhadap hotel, kemudian yang kedua meningkatkan sales. Yang sales nanti nyambungnya segala ke okupansi, akhirnya akan ketemu dengan revenue. Nah, dengan email marketing kita bisa melakukan konten, kita bisa membuat konten yang lebih kaya dari hanya sekedar SMS begitu. Kalau dulu teknologinya mungkin ada SMS. SMS bisa langsung masuk ke ke handphone dari calon tamu kita atau juga kepada pelanggan-pelanggan yang sudah pernah berkunjung ke hotel kita atau menginap di hotel kita. Nah, bisa di-setting seperti ini gambarnya. Jadi gambarnya dibuat atraktif. Kemudian kalau kita mau promo tentang hotel, berarti kita bisa memasukkan foto hotelnya, kemudian roomnya, kemudian experience yang bisa didapat ketika kita ada di hotel itu misalkan. Tapi kalau kita mau jual misalkan restorannya begitu, maka yang ditampilkan bukan foto hotelnya saja, tetapi ada foto makanannya, foto makanan yang itu menggugah selera begitu. Nah, itu bisa ditampilkan menggunakan email marketing. Nah, email marketing ini kayak konten, kemudian kita juga bisa langsung kirim kepada user yang memang kita sudah dapat. Nah, pertanyaannya dapat dari mana email-email itu? Nah, jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu yang belum melakukan database atau mengumpulkan atau collecting email, silakan dilakukan. Misalkan ketika ada yang reservasi atau ketika ada yang check-in atau walk-in, misalkan begitu, bisa ditanya email sama WhatsApp, karena WhatsApp itu nanti akan nyambung ke alternatif apa yang bisa kita gunakan sebagai salah satu cara untuk melakukan digital marketing. Nah, kelebihan dari email juga, ini ada CTA-nya. Ini kalau kita lihat yang ada di gambar sebelah kanan, kalau dari sisi saya, ada Cyber Monday, ada 30 off. Nah, ini contohnya saja. Nah, di bawahnya ini ada Book Now. Nah, Book Now itu bisa diarahkan kemana? Kemana kita mau arahkan itu? Apa misalkan ke landing page kah, kemudian ke website booking kita, kemudian atau misalkan ke OTA yang memang kita kerjasama ke sana, atau hanya sekedar masuk ke halaman WA. Jadi klik nanti muncul ke WA. Misalkan langsung kita buatkan formatnya. Saya butuh room untuk sekian orang di tanggal sekian, apakah available, rate-nya berapa. Jadi bisa dikompos seperti itu. Nanti user tinggal isi saja. Jadi kekuatan email itu salah satunya, selain memang kita rich content, ada gambar, kemudian deskripsi lebih banyak, juga kita bisa memasang CTA atau click to action. Selain itu, email juga di sebagian orang ini menjadi menjadi
alat korespondensi yang sering digunakan. Jadi biasanya di email, di handphone mereka sudah terhubung dengan email. Jadi ketika ada email masuk itu langsung kelihatan. Termasuk ketika ada promo, ada offer dari hotel. Itu yang pertama, email marketing. Nah, caranya nanti mungkin di sesi selanjutnya nanti kita akan lebih dalam bagaimana cara mengumpulkan leads email-email itu. Kemudian kita bisa memilah email-email itu mana yang misalkan dibaca, mana yang tidak dibaca, mana yang tidak terkirim, kemudian bagaimana cara membuat email marketing, kemudian tools apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengirimkan sekian ribu email yang kita sudah punya dalam waktu lebih cepat begitu. Nah itu nanti akan dijelaskan di sesi-sesi selanjutnya karena mungkin nggak cukup untuk awal ini. Nah yang kedua yang kita bisa lakukan adalah sosial media marketing. Bapak dan Ibu sekarang sosial media sudah banyak pilihannya sekali. Nah kalau hotel kita bisa coba di Facebook, kemudian di Instagram, Google Plus itu sudah tidak ada, di Twitter juga di Twitter juga bisa, walaupun saya pikir di Twitter kurang efektif untuk untuk hotel, tapi di YouTube, Facebook, Instagram, sama TikTok itu ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sosial media marketing juga ada dua cara seperti kita layaknya menggunakan SEO atau yang lainnya. Yang pertama ada yang berbayar atau paid. Yang kedua adalah yang organik atau yang kita lakukan dengan manual begitu. Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa mencoba. Contohnya di Facebook. Nah, kita hitung nih di hotel kita itu ada berapa orang. Anggaplah misalkan front office sekian orang, dikumpul-kumpul ternyata karyawan kita itu ada 25 orang misalkan untuk sekian room misalkan. Nah, dimanfaatkan orang sebanyak itu, mereka kan asumsinya adalah dari 25 orang itu mereka berteman dengan 5.000 orang, kemudian 5.000 orang anggaplah punya irisan, kita ambil 1.000 saja, 1.000 dari tiap-tiap karyawan kita, kemudian mereka diajak untuk melakukan organik sosial media marketing. Caranya sangat sederhana. Kita buat misalkan satu halaman atau website kita, kemudian mereka diwajibkan untuk posting tiap hari. Untuk posting keadaan hotel tiap hari. Misalkan ada orang yang misalkan sedang makan atau sedang ada acara foto atau makanan yang begitu enak di mini restonya, begitu kita foto kemudian bisa di-share di sosial media, kasih promo, kemudian kasih narasi yang bagus, kumpulkan semua dulu karyawan kita bahwa seluruh karyawan kita harus melakukan total marketing khususnya di sosial media. Jadi mereka harus upload, kemudian harus share minimal dalam waktu sehari sekali. Nah, selain itu, kita juga bisa dilakukan di Instagram dan juga di sosial media lainnya. Siapa yang nanti dibagi saja yang di Instagram siapa, yang di Facebook siapa. Nah, salah satu sosial media lain yang bisa kita gunakan adalah dengan di YouTube. Nah, di YouTube ini kita bisa buat review tentang hotel-hotel yang kita miliki gitu. Kalau bisa membahas tentang room, bisa membahas tentang experience yang ada di sana, kemudian kita bisa ngobrol dengan tamu, kita bisa juga mencari lokasi-lokasi yang terdekat dengan hotel itu gitu. Jadi kita bisa nyari tempat, misalkan anggaplah saya di Bandung, kemudian ada satu hotelnya di Bandung, kemudian kita ngebahas satu destinasi di sana, kemudian kita liput dan segala macamnya. Jangan lupa untuk menyebutkan bahwa saya menginap di hotel saya, misalkan begitu. Nanti akan diceritakan di YouTube. Nah, itu yang organik. Organik itu bisa dilakukan. Jadi organik itu bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, ada satu yang sosial media marketing yang tidak organik, yang berbayar. Nah, yang berbayar ini juga harus dilakukan. Apalagi hotel-hotel yang memang revenue ini benar-benar ditarget. Sampai harus dihitung. Kita beriklan misalkan 1 juta rupiah per hari akan mendatangkan okupansi berapa persen dalam akhir bulan, misalkan seperti itu. Itu harus benar-benar dihitung. Nah, nanti bisa menggunakan Facebook Ads. Nah, Facebook Ads kita bisa gunakan di situ. Kita bisa coba dulu. Nah, biasanya ada percobaan-percobaan itu.
20.000 dengan segmen misalkan saya anggaplah hotelnya ada di Pangandaran. Kemudian marketnya di mana nih? Marketnya ada di Bandung dan di Jakarta misalkan. Kemudian saya membuat satu iklan di situ. Targetnya mana? Oh, Bandung sama Jakarta. Biar orang tahu nih kalau saya punya hotel, rate-nya sekian, experience-nya sekian, experience-nya begitu. Kemudian room-nya apa saja. Nah, dari situ kita buat market dari 20.000 nih capture marketnya kita seperti apa, dari 20.000 naik ke 100.000, dari 100.000 naik ke 500.000 sampai kita menemukan pola bahwa ini nih yang efektif, kontennya begini, kemudian target marketnya seperti ini, waktu tayangnya seperti ini, kemudian ongkos atau budget yang dikeluarkan seperti ini. Nah, ada Facebook Ads, di Instagram juga sama, kita bisa melakukan digital marketing berbayar. Kemudian di TikTok juga ada TikTok Ads. Kita biasanya kalau buka TikTok tuh sebelum running videonya suka ada iklan dulu. Nah, berarti kan di situ ada space untuk kita beriklan. Tentu hotel kita harus disesuaikan apakah benar hotel kita itu cocok dengan para pengguna TikTok. Misalkan hotel kita adalah hotel butik yang harganya misalkan 1,5 juta ke atas yang biasanya diisi oleh keluarga, tapi kita jual ke milenial, cocok atau tidak? Atau memang hotel kita memang sesuai, misalkan hotel kita adalah B&B, kemudian harganya tidak terlalu mahal, cukup hanya untuk menginap, kemudian mereka siang bermain. Nah, cocok nih di TikTok. Kita coba iklan di TikTok Ads. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi di sosial media marketing ada dua cara. Nanti di sesi-sesi selanjutnya kita akan detailkan lagi bagaimana di sosial media marketing, ada di Facebook, ada di Instagram, ada di Twitter, kemudian ada di YouTube, dan segala macamnya. Kemudian di saat ini memang di sosial media marketing ini kita biasanya ada dua cara untuk berpromosi di sosial media, pun begitu di media-media lain. Seperti yang saya tadi sampaikan di awal bahwa ada awareness, kemudian ada juga sales. Nah, di sales ternyata di awareness kita bisa nyusun misalnya experience-nya seperti apa, kemudian misalkan hotel itu nyumbang sesuatu, melakukan donasi ke banjir, posting saja di situ. Itu berarti awareness. Oh, ternyata hotel A ini sudah melakukan donasi sekian bla bla, itu kelihatan di situ. Itu untuk awareness. Nah, ada juga untuk sales. Nah, sales itu juga nanti dibagi-bagi lagi. Ada hard sell, ada soft sell. Nah, kalau hard sell berarti kita langsung jualan nih. Langsung jualan room harganya sekian, kemudian fasilitasnya apa saja. Kalau misalkan booking hari ini dapat diskon sekian, kalau booking sekian kamar dapat diskon sekian, itu hard sell. Ada juga yang soft sell. Nah, yang soft sell itu ya kita jual experience-nya. Bagaimana kamar itu disajikan bukan dalam bentuk kamarnya saja, tetapi ada misalkan ada anak sedang bercengkrama dengan ibunya, ada seorang anak bercengkrama dengan ayahnya, atau sebuah keluarga dengan yang bercengkrama di room yang kita miliki. Nah, di situ bisa dibangun bahwa ini soft sell, tidak langsung harus jualan, ngasih tahu bahwa di room kita kehangatan sebuah keluarga itu terbangun, bla bla bla, itu bisa diceritakan. Nah, selanjutnya yang nomor 3, ini kita agak sedikit ngebut, tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu mendapatkan insight apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa ikut juga ke sesi-sesi selanjutnya. Kita garansi mudah-mudahan bisa terus gratis, karena kita akan coba berbagi bagaimana supaya dunia perhotelan ini bisa kita angkat, apalagi di masa pandemi. Nah, yang ketiga ini Google AdWords. Nah, kalau Bapak dan Ibu searching misalkan hotel di Lembang begitu, ya, hotel di Lembang, itu di atas tuh biasanya ada tulisan iklan, Jadi kalau kita lihat seperti ini, hotel di Jakarta. Nah, ini ada tulisan iklan di sini, ada Hilton.com. Berarti Hotel Hilton ini melakukan AdWords. Nah, ini disebutnya sebagai digital marketing yang berbayar. Tadi ada juga digital marketing yang tidak berbayar, dilakukan secara organik. Nah, kalau di search engine namanya SEO atau search engine optimization. Nah, kalau misalkan kita
langsung pingin muncul di halaman atas, itu bisa dilakukan dengan cara melakukan Google AdWords. Kita bisa lihat kompetisinya seperti apa, kompetisi keywordnya, karena biasanya kalau search engine itu akan berdasarkan keyword. Nah, semakin tinggi kompetisinya, maka akan semakin mahal. Seberapa besar kita bisa membayar atau berapa besar budget yang akan kita keluarkan, maka kita posisinya akan semakin bagus. Nah, biasanya di hotel ini memang luar biasa sekali Bu kompetisinya Bapak dan Ibu semua. Kalau kita masuk di kompetisi Google AdWords itu, kita sebagai hotel, misalkan anggaplah kita hotel independen, itu akan tarung dengan OTA, kemudian akan tarung dengan pemilik channel manager, akan bertarung dengan aplikasi hotel, akan bertarung dengan hotel yang misalkan hotel chain itu akan kita bertarung biasanya itu akan sangat mahal. Nah, solusinya biasanya dilakukan dengan long tail keyword atau long keyword, misalkan hotel murah di Lembang, hotel murah di Ambon, hotel murah di Yogyakarta, hotel butik pinggir jalan Malioboro. Nah, itu kita bisa melakukan long tail keyword. Jadi kita langsung tertuju bahwa orang nyari secara spesifik di search engine daripada kita langsung bertabrakan dengan OTA, misalkan hotel di Jakarta, tarung tuh Traveloka, Agoda, Booking.com, pergi-pergi menyusul di situ semuanya. Tapi kita bisa lakukan dengan long tail keyword. Nah, kita harus ada sisi khusus untuk AdWords ini, memang sangat dalam sekali. Kemudian yang selanjutnya nomor 4 ini search engine optimization. Nah, bedanya dengan AdWords, tujuannya sama yaitu untuk memposisikan website kita atau landing page kita berada di halaman 1 atau kalau bisa di nomor 1 di keyword-keyword khusus. Misalkan hotel dekat Keraton Yogyakarta. Nah, kalau bisa hotel kita tuh ada di sana, maka harus dilakukan SEO. SEO itu ada dua, ada SEO on page, ada SEO off page. SEO on page seperti apa? SEO on page itu website kita harus dibuat sebisa mungkin adaptif dengan kebutuhan yang diinginkan oleh search engine. Misalkan kontennya bagus, kemudian websitenya nggak mudah mati. Nah, makanya kita websitenya harus bagus, kemudian sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Google, kemudian tidak ada pelanggaran, tidak ada virus di website kita. Nah, itu SEO on page. Kemudian ada SEO off page yang hubungannya dengan sebanyak mungkin backlink yang berkualitas masuk ke website kita. Maka biasanya kita bisa pasang paid artikel, kemudian kita bisa berkomentar di tempat orang lain, kemudian ada traffic yang datang dari Facebook, ada yang traffic datang dari Twitter, itu akan secara organik akan menaikkan posisi kita di Google. Namanya, tekniknya adalah search engine optimization. Nah, baru dari situ ketika orang sudah datang semuanya, baru kita akan melakukan tahapan selanjutnya seperti konversi. Apakah orang yang sudah datang ini akan melakukan booking atau tidak, atau pergi. Nah, nanti di akhir nanti ada sebuah hal-hal yang harus kita lakukan. Ini contohnya yang long tail keyword, rekomendasi hotel di Lembang. Nah, ini ada yang masuk, ini belum ada hotel. Nah, kita bisa masuk di situ. Maka kita harus mencari keyword-keyword yang sangat pas untuk hotel kita. Apakah harus long tail keywordnya begini atau begitu, itu bisa diatur, kemudian kita bisa ditentukan kemudian. Selanjutnya, ini yang berhubungan dengan content marketing. Jadi kalau content marketing itu isi atau narasi atau juga gambar atau juga story dari sebuah video, kemudian atau juga narasi dari sebuah audio kalau kita bicara dalam sebuah podcast misalkan. Nah, content marketing harus seperti apa yang harus kita lakukan? Yaitu harus yang bagus, yang bisa mendatangkan sebanyak mungkin orang gitu kan. Nah, baru dari situ nanti kita akan muncul yang namanya audience. Jadi ada, kalau istilahnya itu ada cold audience, yaitu audiens yang belum mengenal brand kita tetapi mempunyai permasalahan yang sama. Kemudian ada warm audience, yaitu audiens yang sudah mengenal produk dan brand kita tetapi belum memutuskan. Kita
mereka tahu hotel kita tapi belum pernah booking. Nah, itu biasanya disebut sebagai warm audience. Yang selanjutnya ada yang ketiga, ada hot audience, yaitu audiens yang sudah tahap memutuskan untuk membeli produk atau layanan yang kita lakukan. Nah, untuk mengumpulkan itu semua, kita butuh sebuah konten marketing, atau bahasanya kalau di istilah digital marketing bisa copywriting, kemudian bisa storytelling, atau hanya sekedar menyusun redaksi narasi. Nah, syaratnya apa dalam sebuah konten marketing? Ini AIDCA. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat, ini ada attention, kemudian ada interest, ada desire, ada conviction, dan kemudian ada action. Jadi kalau disederhanakan dengan bahasa yang lebih mudah itu, si konten itu orang bikin nengok, kemudian bikin tertarik, kemudian bikin mau banget, kemudian yakin, kemudian beli. Berarti kalau di hotel ini ada sesuatu yang kita langsung teralihkan pandangannya. Misalkan kita di Facebook lah, nggak begitu. Tiba-tiba ada orang yang sedang terjun dari atas bukit, dari atas tempat berenang, kemudian berenangnya itu langsung menghadap ke laut, misalkan seperti itu. Ini bagus nih, ya, biasanya bikin nengok. Atau bikin nengok selain bisa dari gambar, biasanya dari caption. Nah, captionnya bisa juga bikin nengok. Nah, dari situ orang harus dibuat bikin tertarik. Nah, minimal klik lah, diklik, ada klik, kemudian dari situ dibaca. Oh iya nih tempatnya misalkan di Purwakarta begitu. Oh tempatnya misalkan di Bali. Wah ini dari situ ada narasi-narasi yang kita buat, dia bikin mau banget. Wah ini ternyata selain harganya murah, bagus nih, dekat dari sini misalkan. Kemudian diyakinkan dengan harga, dengan layanan segala macam, dengan narasi yang membuat mereka yakin, akhirnya mereka melakukan booking. Nah, melakukan reservasi. Jadi setidaknya harus ada AIDCA. Jadi attention, interest, desire, conviction, dan action. Jadi bikin nengok, bikin tertarik, bikin mau banget, bikin yakin, bikin beli. Sebetulnya dasar dari sebuah narasi di digital marketing itu semua seperti ini. Tinggal disesuaikan nih, kita mau jual apa? Jual restoran kah? Jual room kah? Jual attraction kah? Nah ini bisa disesuaikan. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi, bahwa sebuah narasi yang kita buat dalam sosial media atau konten sosial media tidak harus langsung jualan gitu. Ini contoh anak turun dari tangga begitu, itu kan menunjukkan sebuah keceriaan. Pada satu sisi di sana ada foto background yang sangat bagus, yang ada gambar ada gambar gunungnya begitu, baru disusun atau dilengkapi dengan caption. Atau misalkan fotonya benar-benar menarik begitu, seperti yang ada di gambar yang paling kanan itu. Atau attraction apa saja yang bisa dilakukan di hotel itu. Jadi tidak langsung harus, nih room ini harganya sekian, fasilitasnya sekian. Itu benar-benar hard sales. Netizen zaman sekarang itu orang yang suka bercerita. Makanya orang yang misalkan sebagai contoh yang donasi itu kalau misalkan hayo donasi sekian, biasanya orang tidak langsung donasi begitu. Tapi kalau kita hadirkan sebuah cerita, misalkan bapak ini bla 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 untuk membangun rumah begini-begini, atau panti sosial ini bercerita, ada ceritanya, akhirnya terenyuh, kemudian melakukan donasi. Pun begitu dengan hotel, experience-nya itu disampaikan, apa nilai lebihnya disampaikan, baru dari situ kita bisa jualan. Ini contohnya, kalau kita jualan tempat, berarti kan tempat itu harus, ini enak banget nih, kalau saya berada di posisi di gambar ini. Ada telur, kemudian di situ pemandangannya sangat hijau, nah itu bisa dibuat seperti itu. Nah yang selanjutnya yang nomor 6 ini ada influencer marketing. Kalau bahasa umumnya itu endorsement. Ya, jadi kalau umumnya orang-orang sekarang bahasanya endorsement. Kita punya satu produk, kemudian kita kasih tahu ke influencer marketing, kemudian ke influencer, kemudian kita bisa kontrak dengan mereka, misalkan bisa barter kah, bisa bayar segala macam. Nah, influencernya juga harus yang tepat, Bapak dan Ibu, jangan sampai kita memilih influencer yang tidak tepat. Salah, misalkan kita hotel tapi di influencer yang tidak tepat, misalkan yang
bisa bicara tentang musik mungkin tidak cocok. Tapi kalau misalkan orang yang biasanya traveling, kemudian ke sana kemari, nginep di hotel, kemudian orang yang suka main, mungkin itu akan lebih cocok. Atau orang yang terbranding apa namanya asik, terbranding pintar begitu, itu bisa dijadikan influencer. Influencernya bisa datang ke hotel kita, kemudian melakukan beberapa foto sesi atau video, itu kemudian di-share, itu bisa. Atau memang kita kirimkan konten-konten yang kita sudah siapkan ke influencernya. Tapi untuk hotel, biasanya influencernya itu harus bisa merasakan bahwa hotelnya itu begini. Nah, Bapak dan Ibu bisa melakukan kerjasama dengan influencer-influencer yang suka main, seperti ini contohnya. Jadi ini ada 2 tempat, misalkan influencernya followersnya harus banyak, tapi kembali dilihat followersnya sesuai enggak dengan target market dari hotel kita. Kemudian yang ketujuh ada WhatsApp marketing. Ini WhatsApp itu seperti yang Bapak dan Ibu ketahui, ini instant messaging yang penggunanya sangat banyak saat ini. Jadi nyaris kalau ada nomor handphone, WA-nya dicek selalu ada begitu. Jadi mungkin dari sekian persen pengguna GSM atau nomor telepon ini punya nomor WA. Nah, kita kumpulkan seperti layaknya kita mendapatkan data email. Jadi ketika masuk ke hotel, apakah itu walk-in, apakah itu datang dari OTA, kita catat nih nomor WA-nya. Kita bisa kasih tahu ke mereka satu saat kalau ada promo boleh kita blast atau tidak, kita bisa nanyakan seperti itu. Atau saat kita blast pertama kali kita kasih opsi ke mereka bisa unsubscribe untuk email WhatsApp marketingnya supaya tidak mendapatkan promo-promo selanjutnya. Tetapi WA ini seperti Bapak dan Ibu ketahui ini langsung biasanya sampai ke handphonenya. Jadi kalau kita kirimkan konten atau mengirimkan promosi lewat WA nyaris bisa diterima langsung di handphone. Nah, WA juga selain bisa mengirimkan teks juga bisa mengirimkan gambar atau video. Biasanya kalau di blasting sih tidak terlalu banyak gambar, tapi kita bisa buat narasi video, narasi teksnya itu lebih bagus, bisa di bold, kemudian bisa dikasih miring atau bisa dikasih coret begitu untuk angka diskon dan segala macam. Ini bisa kita lakukan. Email marketing ini delivery rate-nya juga bagus, kemudian masuk ke targetnya juga biasanya lebih cepat. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita miliki Bapak dan Ibu, hotel kita nih udah punya website dan booking engine belum gitu. Jadi saya bicara dari awal sampai akhir ternyata Bapak dan Ibu belum memiliki website dan booking engine. Nah, ini harus ada dulu. Harus ada dulu websitenya dan booking engine. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak ada, mungkin bisa memanfaatkan OTA yang sudah ada. Tapi kalau hotel-hotel di Indonesia yang kamarnya cukup banyak, bahkan yang sekelas villa atau sekelas rumah sewa begitu kadang sudah memiliki website hotel. Nah, di website hotel itu harus ada booking engine-nya supaya kita lebih mudah mengaturnya. Tidak ada double booking. Kemudian kalau bisa terhubung dengan PMS yang kita punya, terus terhubung dengan kontak-kontak yang kita punya sehingga tidak terjadi double booking. Misalkan kalau Bapak dan Ibu hotelnya kamarnya banyak bisa terhubung ke channel manager atau si hotel si website hotel ini terhubung dengan PMS langsung. Jadi cek inventory-nya itu real. Nah, dari situ kita bisa memaksimalkan ini. Nah, website ini yang akan kita maksimalkan itu nanti apakah dipromosi di sosial media, di search engine, kemudian kita promosi WA dan segala macam, harus ada landing page, harus ada di mana user itu diarahkan ketika mendapatkan satu buah promo. Jadi kalau di email CTA-nya kemana, di Facebook itu klik message-nya kemana, maka akan salah satunya akan diarahkan ke website hotel. Nah, kemudian yang selanjutnya selain website hotel ada juga yang harus kita buat, biasanya ada landing page. Landing page ini dibuat lebih sederhana. Kalau website hotel itu mungkin menerangkan keseluruhan room, kemudian fasilitas. Nah, kalau landing page itu kita bisa mungkin jual hanya satu room saja, misalkan, atau satu tipe room saja, atau satu fasilitas saja, misalkan fasilitas anggaplah tempat meeting begitu. Maka kita buat satu narasi dalam satu halaman full tentang bagaimana kalau meeting di hotel A, kemudian apa kata orang-orang, kemudian kenapa harus di situ, keuntungannya apa, sampai ada offer yang kita berikan.
kalau misalkan Anda booking hari ini ada potongan sekian. Kalau misalkan booking 10 hari, kalau booking minimal 10 pack misalkan harganya sekian. Kita buat satu halaman secara narasi itu nyaman untuk dibaca dari atas sampai ke bawah. Kemudian kita promosikan apakah itu di Facebook, di Instagram, dan segala macam. Jadi ada alternatif kedua selain kita menjual langsung melalui website, ada juga melalui landing page masing-masing. Nah, ini contohnya. Jadi narasinya dibuat seperti ngobrol begitu. Jadi, hai, saya Sutrisman, saya merekomendasikan satu hotel bla bla bla, experience-nya seperti apa. Bahasanya juga harus tidak bahasa room facilities .2 gitu. Jadi lebih ruangannya luas loh. Kalau kamu buka jendela, kamu bakal lihat Gunung Merapi misalkan gitu kalau di Yogyakarta. Kalau misalkan di Bali, ketika kamu buka, kamu bakal lihat langsung pantai. Nah, itu bisa diceritakan, tapi dalam satu halaman saja. Kita bisa jual roomnya, jual experience-nya, dan yang lain-lain. Jadi satu halaman. Baru dari situ kita sampaikan apa yang apa kata orang, kemudian testimoninya seperti apa, bahasanya disesuaikan dengan target market kita. Baru di paling bawah ada cara bookingnya, setidaknya Bapak dan Ibu diarahkan masuk ke WA atau kontak yang bisa kita follow up. Dan yang 10 ini ada affiliate marketing. Bapak dan Ibu kalau sudah punya website, kalau sudah punya landing page atau punya satu halaman yang bisa dipromosikan, bisa juga kita melakukan affiliate. Biasanya affiliate ini kita berbagi berbagi komisi dengan mereka. Jadi kalau harganya misalkan kita jual rate 1 juta, anggaplah begitu, kemudian anggaplah marginnya adalah 300.000, maka misalkan 150.000 untuk afiliator. Nah, afiliator itu seperti apa? Jadi kita punya banyak sales dalam bentuk digital. Jadi apakah mereka punya blog, apakah mereka punya sosial media, mereka diarahkan dengan kode khusus yang nanti diarahkan masuk ke website kita, kemudian dicatat bahwa ini datangnya dari siapa nih. Anggaplah Pak Yoyon tuh afiliator, maka dari website Pak Yoyon masuk ke website kita, dicatat nih datang dari Pak Yoyon. Nah, dari Pak Yoyon ini nanti akan dicatat. Ketika dia booking, maka kita harus melakukan komisi atau mengirimkan komisi ke Pak Yoyon. Nah, kalau kita punya affiliate marketing itu ribuan atau ratusan bahkan ribuan, itu luar biasa sekali. Mungkin kita ketika ngasih tahu ke affiliate, kita punya satu offer baru di liburan Idul Fitri atau libur Natal dan Tahun Baru, kita blast ke mereka, kemudian mereka bisa promosi di tempatnya masing-masing, kemudian ketika masuk kita harus berbagi afiliasi dengan mereka atau komisi. Dan yang terakhir ini ada online travel agent. Bapak dan Ibu, yang terakhir memang harus dilakukan, sebagian hotel memutuskan tidak jualan via OTA, ada juga yang memutuskan untuk jualan via OTA. Untungnya via OTA berarti kita punya market yang lebih luas. Nah, ada tidak untungnya? Ya ada tidak untungnya, berarti kan kita harga harus benar-benar bersaing. Harus benar-benar kita terkoneksi dengan sistem. Karena bagaimanapun nanti ada kemungkinan double booking kalau kita menggunakan OTA banyak, tapi kalau OTA-nya mungkin satu, misalkan dengan salah satu saja, itu bisa kita gunakan. Nah, biasanya kalau hotel-hotel di Indonesia rata-rata sudah terhubung dengan OTA. Kalau belum, silakan Bapak dan Ibu mendaftar ke salah satu OTA yang cocok dengan karakteristik hotel dan Bapak dan Ibu semua. Nah, dari semua apa yang kita lakukan, ini harus ada audit secara berkala. Harus audit mingguan. Kalau kita beriklan dalam waktu 1 minggu 100.000 per hari, 1 juta per hari, ada nggak impact-nya ke hotel kita? Ada yang nanyanya berapa, yang booking berapa, yang closing berapa, itu harus kita lakukan. Nah, salah satu auditnya itu selain memang ke konten digital marketingnya kita, adalah audit semacam ORM lah. ORM kita bisa lihat di harus ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengukur. Nih, misalkan dari kita join ke 4 OTA ini, skornya ternyata di Traveloka misalkan sekian. Ada review yang jelek misalkan. Nah, itu harus kita manage terus-menerus. Nah, harus ada aplikasi model yang seperti ini yang nantinya
bisa kita gunakan untuk mengevaluasi apakah benar hotel kita bermasalah atau tidak. Kemudian ini untuk melihat OTA performance. Jadi kita bisa lihat juga, kita menggunakan tool-tool khusus yang nanti mungkin bisa Bapak dan Ibu diskusikan apa saja nih di booking total roomnya berapa, ratingnya berapa. Seharusnya kan sama, room type-nya harusnya sama. Jadi kalau misalkan tidak sama kan berarti ada masalah dengan bagaimana kita mengatur disparity, kita mengatur availability, kemudian kita mengatur rate dan segala macam. Jadi harus benar-benar sama, jangan sampai kok rasa beda ketika ditemukan di OTA 1 dan OTA yang lainnya. Kemudian kita juga bisa lihat hotel foto, kita bisa lihat nih di booking.com ada berapa nih, di hotel ada berapa, di Expedia ada berapa, di Agoda ada berapa, di Traveloka ada berapa. Jangan sampai si foto yang kita punya ini ternyata tidak sama, berbeda. Bahkan mungkin yang sebagian misalkan di Traveloka foto lama, kemudian di Agoda adalah foto yang sudah direnovasi. Maka akan menjadi masalah di kemudian hari ketika orang datang ternyata fotonya adalah foto yang lama, kok tidak sesuai dengan keinginan. Misalkan saya kan datang ingin seperti butik, tapi ternyata ke sini adalah hotelnya sudah dirubah menjadi hotel yang lebih bernuansa modern, begitu, seperti itu. Jadi harus dievaluasi juga selain konten-konten marketing. Kemudian ada perbedaan room type di dua OTA, itu juga kita harus lihat Bapak dan Ibu. Silakan cek kembali di OTA yang Bapak Ibu join. Misalkan di booking.com ada standar twin room, tapi di sini ada beda gitu. Apakah fotonya beda, kemudian ada apalagi kalau si room type-nya beda jumlahnya. Itu kita harus dicek juga, harus melakukan audit, termasuk ke rate parity-nya. Ternyata beda nih satu OTA 1 dengan satu OTA 2 misalkan, kecuali memang si OTA bersangkutan sedang melakukan promosi yang dihandle oleh OTA-nya, begitu. Jadi harus sama. Kemudian nanti juga kalau Bapak dan Ibu bicara tentang SEO, nanti kita akan ada audit website kita, loadingnya seperti apa, tingkat skor SEO-nya berapa. Nanti Bapak dan Ibu kita bisa cek nih SEO-nya skornya berapa, mana yang harus diperbaiki, loadingnya berapa nih. Bapak dan Ibu ketahui bahwa website yang bagus ada yang loadingnya kurang dari 2,5 detik. Jadi kalau Bapak dan Ibu websitenya kurang dari 2 second, bahkan ini ada yang merekomendasikan 2 second, berarti ada yang bermasalah dengan hotel Bapak dan Ibu. Itu akan berpengaruh ke sisi experience dari usernya. Ini mah lama, ditinggalin. Nah, termasuk juga SEO-nya. Kalau terlalu lama, robot-robot Google yang bergerak terus meng-crawling data yang ada di website kita juga mungkin bisa malas, begitu. Jadi akan time out, begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, website kita juga harus mobile friendly. Dibuka di handphone tuh bagus gambarnya, posisinya bagus, tidak ada yang kepotong, kemudian posisi teksnya juga pas. Nah, apalagi perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa saat ini 60% lebih orang mengakses internet itu menggunakan handphone. Nah, kalau website kita belum support dengan mobile responsive atau dibuka dari handphone ini, kita harus rombak, mungkin harus kita evaluasi. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan analisa lanjutan, misalkan ada nggak broken link, misalkan diklik room tetapi halamannya kosong, misalkan klik book tapi error, misalkan itu bisa kita cek apakah di website kita ada broken link atau tidak. Nah, misalkan atau kita menghadirkan satu pop up seperti ini. Nah, pop up ini terlalu mengganggu atau enggak, atau ini dibutuhkan, atau pop up-nya misalkan terlalu sering. Nah, itu dia bisa evaluasi. Nah, pop-up ini juga berfungsi, tapi jangan berulang-ulang. Kita buka satu halaman, muncul lagi pop-nya, itu akan mengganggu. Orang juga akan pergi dari website Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir adalah kita harus mendaftarkan hotel kita itu ke orang yang mungkin datang ke sana. Salah satunya adalah Google. Nah, kita minimal itu ada di Google Business. Jadi Bapak dan Ibu, Google Business-nya harus sudah terpasang. Seberapa besar atau seberapa kecil hotel Bapak dan Ibu, roomnya mungkin cuma 2, setidaknya harus ada di Google Business. Itu
uh, apa harus ada di Google Business ya. Jadi ketika di search itu ada petanya, kemudian ada jam bukanya dan segala macam. Kalau mungkin dikondisikan rate-nya bisa muncul, itu akan lebih baik. Bapak dan Ibu, terima kasih. Begitu paparan dari saya. Insight-insight itu saya pendek-pendek, cukup banyak karena memang harus ada sesi-sesi khusus yang secara mendetail membahas satu poin SEO-nya kita bahas, di sosial media kita bahas, kemudian konten marketingnya kita bahas, ada sisi-sisi khusus. Nah, begitu Bapak dan Ibu, terima kasih. Silahkan bila ada yang ditanyakan